Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang masih memberikan kita selalu kesehatan untuk dapat kembali berbagi melalui channel YouTube ini. Baiklah teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada guru-guru BK yang ada di Indonesia. Saya akan berbagi mengenai, ini banyak pertanyaan di kalangan mahasiswa pun ketika kita suruh observasi ke lapangan, banyak terjadi kenyataan bahwa guru BK-nya tidak ada jam layanan masuk kelas, guru BK-nya juga ada anggapan gimana jam pelayanan bimbingan dan konseling itu di sekolah. Maka pada kesempatan kali ini akan kita bahas bagaimana sesungguhnya perhitungan ekuivalensi kegiatan layanan bimbingan dan konseling di luar kelas dengan jam kerja. Jadi sekali lagi perlu kita pahami bahwa perbedaan guru bimbingan dan konseling dengan guru mata pelajaran, jika guru bimbingan dan konseling dapat melaksanakan kegiatan layanan bimbingan dan konseling di luar kelas dengan jam kerja. Jadi boleh setelah pulang sekolah boleh dilaksanakan. Jadi jangan dianggap bahwa guru bimbingan dan konseling itu tidak memberikan kinerja ataupun pelayanan, karena mereka memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan di luar jam kerja untuk siswa yang menjadi ampuan layanannya. Baiklah teman-teman sekalian, guru BK bimbingan dan konseling di Indonesia, sebenarnya dasar kita adalah sudah lama nih Permendikbud nomor 111 tahun 2014. Jadi sudah ada sekitar 7 tahun peraturan ini dikeluarkan mengenai bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan menengah. Tapi pada kenyataannya, pedoman ini belum semua terimplementasi bagi seluruh sekolah di Indonesia. Masih ada beberapa nanti ada materi selanjutnya saya akan menguraikan bagaimana implementasi peraturan ini di sekolah-sekolah di Indonesia. Nanti materi berikutnya akan kita sampaikan. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk kembali kita bahas secara bersama-sama. Jadi tujuannya video ini, jadi bagi-bagi teman-teman sekalian yang mungkin malah belum ada sempat waktu untuk membaca, bisa mendengarkan sambil berkendaraan, sambil apapun bisa mendengarkan apa materi kita ini. Pertama harus kita lihat yaitu pada halaman 21 silahkan dilihat saja di lampiran. Nanti saya lampirkan link untuk mengakses Permendikbud ini Perhitungan ekuivalensi kegiatan layanan bimbingan dan konseling di luar kelas dengan jam kerja. Teman-teman, guru bimbingan dan konseling di Indonesia, kita lihat pertama adalah, jadi diakomodir nih kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di luar kelas. Jadi layanan klasikal diwajibkan 2 jam pembelajaran, 1 kelas, setiap minggu. Ini ada kegiatannya di luar kelas. Yang pertama itu adalah konseling individual. Uraiannya itu melaksanakan konseling individual, baik peserta didik datang sendiri maupun dipanggil. Jadi itu konseling ini. Kemudian pelaporannya disusun laporan dan status konselingnya. Durasinya 40 menit untuk siswa SMTP, Sekolah Menengah Tingkat Pertama Sederajat, dan 45 menit untuk SMTA, untuk SMA dan sederajat. 1 kali pertemuan itu sudah setara dengan 2 jam pelajaran. Jadi 1 siswa yang kita lakukan berikan itu sudah setara dengan 2 jam. Kemudian di sini juga apabila 20-39 menit, 2 pertemuan atau 2 konseling setara dengan 2 jam pelajaran. Jadi ini. Kemudian jadi bisa kita bayangkan jadi seorang guru BK harus menjadwalkan nih konseling individual untuk siswanya. Ampuan 150 siswa, berarti kan hampir setiap hari sebaiknya memungkinkan guru bimbingan dan konseling untuk melaksanakan konseling individual. Kemudian konseling kelompok. Melaksanakan konseling kelompok baik peserta didik datang sendiri maupun dipanggil. Jadi sebaiknya ini kan sesuai dengan program yang telah disusun. Disusun laporan dan tersedia RPL serta status konselingnya. 40 menit untuk SMP, 45 menit untuk SMTA, 1 kali pertemuan setara dengan 2 jam pembelajaran. Bimbingan kelompok begitu juga, sama saja 40 menit SMP, 45 menit SMA,
1 kali pertemuan setara dengan 2 jam pembelajaran. Kemudian bimbingan dan klasikal, nah ini kan udah biasa melaksanakan layanan tatap muka di kelas secara terstruktur dan terprogram secara berkelanjutan berupa asesmen kebutuhan atau materi bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Disusun laporannya, jadi jangan sampai tidak ada laporan. Ada RPL-nya, ada laporan pelaksanaan programnya, ada evaluasinya. Nah, ini kan 2 kali 40 menit untuk SMP dan 20 kali menit untuk SMTA, 1 kali pertemuan setara dengan 2 jam pembelajaran. Kemudian bimbingan kelas besar atau lintas kelas, yaitu melaksanakan layanan tatap muka nih untuk sekaligus. Jadi memungkinkan di sekolah-sekolah kita itu ada bimbingan kelas besar yang menyediakan 100 sampai 150 siswa kan, misalnya kita di aula. Disusun laporan dan dilengkapi surat atau foto yang relevan 100 sampai 120 menit setara dengan 3 jam pembelajaran. Jadi 1 bulan sekali bisa dilakukan ini ya. Kemudian layanan konsultasi, memberi layanan konsultasi kepada peserta didik, orang tua, pendidik, tenaga kependidikan lainnya untuk perkembangan siswa. Membahas itu lebih kurang 20 menit saja setara dengan 1 jam pelajaran. Kemudian kolaborasi dengan guru BK atau kolaborasi dengan guru, misalnya dengan wali kelas dalam melaksanakan tugas profesi, dengan guru mata pelajaran. Cuman diminta tersedia catatan komunikasi. Waktunya tinggal disesuaikan karena nggak ditentukan pula. Namanya kolaborasi. Setara dengan 1 jam pelajaran. Yang ke-8 kita lihat kolaborasi dengan orang tua, misalnya melaksanakan kolaborasi dengan orang tua untuk kepentingan kesuksesan anaknya. 1 kali pertemuan dengan orang tua peserta didik setara dengan 1 jam pelajaran. Ada juga dimungkinkan, misalnya ada 1 kali pertemuan untuk khusus, misalnya kelas orang tua kan, lintas peserta didik 1 kelas setara dengan 2 jam pelajaran. Waktunya menyesuaikan aja. Yang penting tersedia catatan komunikasi dilaporkan. Berikutnya, Bapak dan Ibu guru BK di Indonesia, kita juga harus memungkinkan berkolaborasi dengan ahli lain. Misalnya dengan psikiater, dengan psikolog, dengan dokter. Ini juga menyesuaikan 1 kali kita berkolaborasi, 1 kali pertemuan setara dengan 1 jam pelajaran. Jadi memang begitulah bimbingan dan konseling ini memberikan ruang untuk bagaimana membahas masalah-masalah peserta didik, perkembangan yang optimal, itulah tujuan kita kan. Kemudian kolaborasi dengan lembaga lain, Bapak dan Ibu. Melaksanakan kolaborasi dengan lembaga untuk kepentingan kesuksesan peserta didik dan tercapainya layanan bimbingan dan konseling. Misalnya Bapak dan Ibu berkolaborasi nih dengan perguruan tinggi yang akan menjadi tujuan-tujuan siswa kita. Bisa. Jadi 1 lembaga, 1 pertemuan. Waktunya menyesuaikan, bisa 1 jam. Setara dengan 2 jam pelajaran. Berikutnya melaksanakan konferensi kasus, Ibu-Ibu. Jadi setiap kali konferensi kasus itu setara dengan 2 jam pembelajaran. Yang paling penting adalah catatannya, notulennya jangan sampai hilang. Berikutnya melaksanakan kunjungan rumah. Kalau yang di atas tadi konsultasi dengan orang tua, ini kunjungan rumah, home visit. Dalam rangka apa? Mengklarifikasi, mengumpulkan data, konsultasi, kolaborasi. Itu juga waktunya menyesuaikan, biasanya 40 sampai 60 menit. Itu sudah pasti kan dari berangkat ke sekolah sampai ke sana, bahkan lebih pun. Ini juga harus disediakan anggarannya nanti. 1 kali berarti setara dengan 1 jam pelajaran. Berikutnya Bapak dan Ibu, ada layanan advokasi juga menyesuaikan setara dengan 1 jam pelajaran. Pengelolaan papan bimbingan. Setiap 1 karya yang kita pasang di dalam papan bimbingan setara dengan 2 jam pelajaran. 1 kali itu berarti adalah 10 sampai 15 hari sekali pertemuannya. Jadi setiap hari itu, setiap 10 hari 1 karya. Setiap 10 hari 1 karya Bapak dan Ibu. Itu yang dihitung. Jadi untuk ini, kalau tiap hari juga berarti ini tidak dihitung. Jadi pemerintah itu juga kan
Tapi nggak apa-apa kalau mau tiap hari juga, apalagi sekarang kan sudah gampang membuat media-media pembimbingan. Saya rasa pun sekarang ini mungkin ada website ya di sekolah ini juga bisa dimanfaatkan, Instagram, Facebook. Nah, jadi guru BK bisa memberikan layanan melalui ini. Jadi papan bimbingan jangan hanya diartikan melalui majalah dinding saja, apalagi sekarang kan di masa pandemi COVID itu juga menjadi. Kemudian pengelolaan kotak masalah. Jadi ketika kita memberikan layanan melalui pengelolaan kotak masalah juga setara dengan 1 jam pelajaran. Jadi sekarang Bapak dan Ibu tidak mesti kotak masalah yang berbentuk fisik, boleh berbentuk misalnya Google Formulir. Melalui websitenya di Linkam, melalui WA bimbingan dan konseling yang rahasia ini juga bisa menjadi opsional. Pengelolaan leaflet ini juga sama dengan setara 2 jam pelajaran. Pengembangan media BK, misalnya ibu-ibu, bapak-bapak mengembangkan media modul misalnya. Buku panduan misalnya, buku panduan karir. Setara dengan 2 jam pelajaran satu karya. Nah, jadi bisa juga aplikasinya berupa software, film, video yang diupload ke YouTube dibagikan. Itu diakui setara dengan 2 jam pelajaran. Kemudian ada namanya kegiatan tambahan Bapak dan Ibu sekalian. Ini juga sudah ada yang melaksanakan tugas sebagai pembina ekstrakurikuler dan instruktur. Misalnya Bapak dan Ibu menjadi pembina rohis. Tidak dihitung untuk beban kerja, tapi dihitung untuk kepentingan kenaikan pangkat Bapak dan Ibu. Untuk itu, kalau melaksanakan tugas sebagai koordinator BK, jadi ketika Bapak dan Ibu terpilih, ditunjuk menjadi koordinator BK, berarti dalam 1 minggu Bapak dan Ibu setara dengan 4 jam pembelajaran. Nah, ini ditambahkan karena memang tugasnya bertambah kan, mengkoordinir pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah itu. Kemudian melaksanakan dan menindaklanjuti asesmen kebutuhan. Ini sudah pasti kan di setiap awal semester, awal tahun kita lakukan setara dengan 2 jam pelajaran. Menyusun laporan program kerja. Nah, ini juga tidak dihitung, tetapi harus kita lakukan Bapak dan Ibu. Bagaimana kita buat program apabila tidak kita susun. Kemudian membuat evaluasi juga tidak dihitung karena itu terinclude dalam program. Kemudian melaksanakan administrasi dan manajemen bimbingan dan konseling, misalnya mengelola buku masalah, buku kasus, menginventarisir input data harian, data pendamping, peminatan, absensi kehadiran, dan lain-lain sebagainya, dilaporkan misalnya setiap minggu harus dilakukan. Jadi memang guru BK itu setiap minggu untuk menginventarisir bagaimana manajemen BK-nya. Setara dengan 1 jam pelajaran. Jadi itulah kira-kira Bapak dan Ibu. Di sini harus kita pahami bahwa beban kerja seorang konselor ataupun guru bimbingan dan konseling adalah 150 sampai 160 peserta didik dengan ekivalen 24 jam pembelajaran. Yang kedua, peserta didik atau konseling yang diampu 80 misalnya. Berarti untuk memenuhi persyaratan jumlah minimal adalah 70. Dan 150 sampai 160 adalah ekivalen dengan 24 jam pembelajaran. Bila diekuivalenkan dengan jam pembelajaran, maka masih kekurangan 11 pembelajaran. 70 dibagi 160 dikalikan 24 sama dengan 10,5 dibulatkan menjadi 11. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, apabila kekurangan siswa, kegiatan-kegiatan di atas sanalah sudah memenuhi untuk dapat memenuhi jam kerja minimal bagi konselor ataupun guru bimbingan dan konseling di sekolah. Jadi mana tahu nih ada di sekolahnya siswanya misalnya cuma sampai 70 orang, ya kan? Tidak masalah. Bapak dan Ibu bisa memenuhinya dengan kegiatan-kegiatan yang telah kita sampaikan tadi. Baiklah dan Bapak dan Ibu sekalian, guru bimbingan dan konseling, mudah-mudahan bermanfaat dan tidak ada lagi keraguan-keraguan karena ini sudah lama peraturan ini kan, sudah 7 tahun yang lalu. Bisa disosialisasikan. Jadi jangan sampai ada istilah lagi nanti guru BK tidak memberikan pelayanan dan kita sosialisasikan kepada seluruh masyarakat sekolah.
Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ini sebenarnya adalah bagian saling mengingatkan, bukanlah merupakan sesuatu hal yang baru. Namun mana tahu ada hal-hal yang terlupa. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya Bapak dan Ibu. Dapat didengarkan ya, tanpa perlu membacanya, bisa didengarkan sambil berkendaraan, sambil kemana beraktivitas. Ini dalam mendukung bagaimana memasyarakatkan profesi bimbingan dan konseling di sekolah mencapai perkembangan peserta didik yang optimal dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Itu saja mungkin, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.